Halo Sobat Rehaka, apa kabar hari ini? Sepertinya sudah lama ya tidak jumpa dalam ruang suara Rehaka. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Bagi yang sedang sakit, kita sama-sama berdoa semoga lekas disembuhkan. Kembali lagi dengan saya Monica di hari ini 7 Juli 2021. Rehaka kali ini akan membawakan renungan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Rehaka yang terkasih, panggilan menjadi murid Yesus bukanlah suatu panggilan bergerombolan, melainkan panggilan yang bersifat secara personal atau lebih tepatnya pribadi. Hari ini kita mendengar dalam Injil bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya satu persatu. Ia bahkan menyebut nama mereka masing-masing, yang merupakan sebuah ciri personal dari panggilan itu sendiri. Tuhan Yesus sangat mengenal murid-muridnya selain sebagai satu persekutuan, tetapi terutama mengenal mereka secara pribadi per pribadi, sebagai Petrus, sebagai Yohanes, atau sebagai murid-murid yang lainnya. Konsekuensi dan panggilan yang personal itu adalah setiap orang punya hak dan kewajiban untuk melanjutkan perutusan Yesus. Pada awalnya, perutusan itu terbatas dalam lingkup bangsa mereka sendiri, tetapi lambat laun para murid ini menyadari bahwa kebaikan seperti itu harus dapat dirasakan oleh banyak orang. Kegembiraan karena Allah hadir dalam kehidupan bersama berlaku juga bagi bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, mereka mewartakan kerajaan Allah tersebar di mana-mana. Jika kita melihat bacaan pertama pada hari ini, yakni dari kitab Kejadian, seperti halnya Yusuf dalam Perjanjian Lama, ia terbuka bagi kepentingan bersama. Maka, di sini kita pun dipanggil secara pribadi oleh Yesus untuk dapat menjadi murid-Nya yang setia, yang tulus dari hati dalam keadaan apapun. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, banyak sekali tantangan yang muncul dalam diri kita. Injil hari ini mengingatkan dalam diri saya, dalam diri saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Dia selalu ada untuk kita dalam keadaan apapun. Bahkan Dia menyebut nama kita satu persatu, mengenal kita dan menghafal kita jauh melampaui kita mengenal diri sendiri. Kita pun diutus untuk mewartakan kasih-Nya kepada seluruh dunia, mulai dari lingkungan keluarga kita masing-masing. Kita diutus untuk membangun kehidupan bersama dalam kasih yang sejati. Bila orang sungguh mengasihi, maka kegembiraan juga akan tumbuh dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun kehidupan bersama-sama.
Saudara sekalian, demikianlah renungan pada hari ini. Semoga kita sekalian dapat menjadi murid-Nya yang setia, dapat menjadi kegembiraan yang sejati bagi sesama kita. Damai Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Amin.